Siapa yang tidak berangkat? Oh, semoga Al cepat sembuh ya. Ya, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Kecerdasan sejarahnya. Kemudian ada pemanfaatannya dalam kehidupan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar tentang berpikir komputasional. Apa ya berpikir komputasional itu? Nah, sebelum kita menginjak ke materi berpikir komputasional, coba di sini bertanya, apakah pagi hari ini kalian mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan enggak? Ada kalian mengalami bingung enggak? Terus ada yang mengalami masalah enggak? Misalnya pagi tadi hujan enggak? Hujan. Kalian bingung enggak mau berangkat sekolahnya gimana? Nah, gimana ya? Aku harus gimana ya biar sampai ke sekolah? Nah, berarti kalau berangkat sekolah pagi hari terus tiba-tiba hujan, itu merupakan suatu masalah enggak? Iya. Nah, kalau ada suatu masalah, kita harus bisa memecahkan masalah tersebut secara cepat, secara tepat, dan secara logis. Nah, terus gimana Bu? Biar kita bisa seperti itu. Nah, biar bisa seperti itu, kita harus menerapkan yang namanya berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak bisa mengenali masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan konsep berpikir komputasional. Terus gimana tuh Bu? Aku bisa dikatakan berpikir komputasional itu? Nah, sebelumnya kita saksikan video dulu.
sehingga sampah tersebut bisa menyebabkan apa? Pelakunya siapa itu yang membuang sampah sembarangan? Pelakunya siapa? Dia orang-orang manusia masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya membuang sampah di tempat sampah. Terus gimana ya solusinya untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang ada di video itu? Solusinya itu gimana, Nana? Membersihkan sampah. Membersihkan sampah. Terus apa lagi? Betul, membuang sampah di tengah sampah. Terus apa lagi? Selain membuang sampah di tengah sampah, tapi ada fungsi mau dibuang ke sungai. Benar apa salah? Yang benar fungsinya harus dibuang di mana itu tadi? Ya ke tempat ke mobil pembuang sampah ya, untuk sampah-sampah yang volumenya besar-besar. Oke, nah terus apa ya Bu hubungannya dengan berpikir komputer benar? Ya, kita kembali lagi ke berpikir komputasional. Apa yang dimaksud berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi dari suatu masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses manusia maupun komputer. Jadi kita dalam menghadapi masalah kehidupan, kita itu secara tanggap, secara cepat bisa berpikir secara logis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu namanya adalah berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu anak-anak ada 4 prinsip. Ya, apa saja prinsip itu Bu? Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi artinya pemecahan masalah secara kompleks menjadi lebih kecil. Sama kayak tadi yang di sungai. Di sungai itu kan masalahnya adalah membuang sampah di sungai ya toh, sehingga banjir. Itu kan sebuah masalah yang besar. Akhirnya kita harus berpikir secara logis, ya caranya biar sampah-sampah yang ada di sungai itu bisa bersih, biar tidak terjadi banjir. Itu namanya adalah dekomposisi. Masalah yang besar kita pikirkan, kita pecahkan agar menjadi masalah-masalah yang kecil dan bisa terselesaikan. Kemudian prinsip yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola artinya mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi agar bisa digunakan kembali. Jadi dalam penyelesaian masalah itu bukan hanya untuk menyelesaikan satu masalah tapi solusi yang kita pikirkan, solusi yang kita hasilkan dari kita berpikir itu bisa untuk menyelesaikan masalah lain ya di kemudian hari. Itu namanya adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah prinsip abstraksi. Abstraksi artinya menyaring informasi yang relevan dan membuang informasi yang tidak kita gunakan. Itu namanya adalah abstraksi. Kita akan memperoleh informasi banyak-banyak anak-anak. Nah, kita kalau bisa memilah-milah informasi yang penting, informasi yang tidak penting, itu namanya kita sudah menerapkan prinsip abstraksi. Kemudian prinsip yang terakhir adalah berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik itu artinya menyusun langkah-langkah, menyusun instruksi, menyusun prosedur yang sistematis ataupun untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi dari peristiwa banjir itu ya, kita memberikan perintah, kita memberikan instruksi yang runtuh sehingga masalah banjir itu bisa terselesaikan, bisa terpecahkan. Itu namanya menerapkan prinsip berpikir algoritmik. Nah, dari keempat prinsip ini, hari ini kita akan fokus ke prinsip dekomposisi. Prinsip apa Nana? Dekomposisi. Dekomposisi yaitu memecahkan masalah yang kompleks atau yang besar menjadi masalah yang lebih kecil biar mudah dipahami. Nah, anak-anak sudah duduk secara berkelompok. Nah, oke, jadi akan membagikan LKPD ya. LKPD adalah kegiatan yang akan membuat kalian semakin
semakin paham tentang apa itu komposisi. Yuk, kelompok satu ya. Kemudian anggota kelompok, tulis anggota kelompokmu. Yang ketiga ada bagian petunjuk pengerjaan. Nah, petunjuk pengerjaan yang pertama, perhatikan denah SDN dengan nomor di bawah ini. Kemudian arsirlah area pada denah SDN dengan nomor yang kalian temui permasalahan. Misalnya di sekolah kalian, menurut kalian sekolah kita ini ada masalah apa toh? Yang membuat kalian menjadi bingung, yang membuat kalian menjadi tidak nyaman, itu masalah apa di sekolah kita? Masalah apa? Masalah sampah, kata Alif di sekolah kita ada masalah sampah. Nah, kalau menurut Alif ada masalah sampah, berarti Alif di daerah ini mana? Di tempat ini kamu menemui sampah di daerah mana? Apakah di gerbang sekolah? Apakah di ruang kepala sekolah? Apakah di ruang guru? Ruang kelas? Atau di dapur? Atau di perpustakaan? Apa di tempat parkir? Apa di kamar mandi? Atau bisa juga di pantai sekolah? Kalian menemukan sampah di daerah mana? Kalau Bu, aku menemukan banyak sampah yang menumpuk itu ada di pojokan perpustakaan Bu. Nah, berarti kalian arsip daerah ya, pojokan perpustakaan. Nah, berarti mana diarsip. Terus kalau kalian sudah mengidentifikasi masalah, kalian diskusikan dengan temanmu. Gimana tuh caranya biar masalah itu bisa terselesaikan? Jadi tadi areanya yang ada masalah sudah kalian arsip. Setelah itu di sampingnya diberi panah. Kalian beri tulisan solusi. Ya tahu tadi kalau di berpikir komputasional kita harus memecahkan suatu masalah dengan solusi. Jadi kalian tuliskan solusi. Sampai sini paham? Oke, 55 menit ya untuk mengerjakan ya. Ya silahkan boleh dikerjakan.
Oke, waktu 5 menit sudah selesai. Yuk, sekarang saatnya untuk mempresentasikan dari masalah yang kalian temui di sekolah. Yuk, coba kelompoknya Faris yuk, maju yuk, presentasi yuk, dibacakan hasilnya. Yuk, cepat. Ayo semua, tenang kok biar kelihatan. Lagi biar bisa teman-teman. Yuk, perkenalan kamu kelompok berapa? Presentasi. Ya, oke, yuk dibaca. Masalah yang kalian temui di SD Kuningan 03 itu apa? Oke, yang keras toh. Tahu pasti lokasinya di mana? Oke, jadi kelompoknya Faris itu menemukan masalah di sekolahan kita baru pasti tempatnya di kamar mandi. Oke, terus solusinya apa? Oke, biar gak tahu pusing, solusi yang pertama harus menyiram kamar mandi dengan air yang banyak. Oke, terus ada solusi lain lagi enggak?
Oke, solusi yang kedua, penjaga sekolah diminta untuk rajin membersihkan kamar mandi setiap hari harus selalu dibersihkan. Oke, menurut teman-teman nih ya, dari masalah dan solusi yang disajikan oleh kelompoknya Farisi sudah tepat atau belum? Sudah tepat atau belum? Oke, sudah tepat ya, benar. Sebagai pelaku ya, kalian kalau menggunakan kamar mandi biar tidak bau kesing berarti harus menyiram air itu yang banyak. Biar bau kesingnya itu hilang. Selain anak-anak yang kritis, penjaga sekolah kita juga harus rajin untuk membersihkan kamar mandi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Nah, dari presentasi yang telah teman kalian lakukan ya, sampai sini anak-anak sudah paham tentang berpikir komputasional. Kalian menemukan masalah yang ada di sekolah? Ya, kalian setelah diskusi bisa menemukan solusinya. Oke, sudah. Apakah solusi tersebut bisa dilaksanakan? Bisa. Berarti kalian sudah menerapkan prinsip dekomposisi dalam berpikir komputasional bahwa jika ada suatu masalah, kita bisa mencari solusi secara logis, secara tepat, secara sistematis agar masalah tersebut terselesaikan. Oke, ya, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang prinsip dari berpikir komputasional. Masalah itu pasti selalu ada, tapi sebagai seorang manusia yang diberkahi Tuhan memiliki otak, kita harus bisa menggunakan fungsi otak kita dengan baik, yaitu dengan berpikir secara logis untuk memecahkan sebuah masalah, untuk mencari solusi dari sebuah masalah, sehingga solusi tersebut bukan hanya kita saja yang bisa menggunakan, tapi orang lain juga bisa menggunakan. Itu namanya kita menerapkan berpikir komputasional. Oke, sampai sini sudah paham anak-anak? Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran KKA ini dengan baik. Minggu depan kita lanjutkan untuk belajar KKA. Materinya adalah masih berpikir komputasional tapi prinsip yang lain, yaitu prinsip pengenalan pola, prinsip abstraksi, dan prinsip berpikir algoritma. Sekian pembelajaran dari Desi. Terima kasih. Desi tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.